Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa Joy. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau contoh mengenai seleksi pengambilan sampel pada perusahaan properti dan real estate tahun 2018 hingga 2020 tidak secara berturut-turut. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling atau berdasarkan dengan kriteria. Adapun yang kriteria pertama itu adalah perusahaan terdaftar pada tahun penelitian, yaitu tahun 2018, 19, dan 2020. Untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan melaporkan laporan keuangan. Dan kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan mendapatkan laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti, real estate, dan konstruk bangunan, atau subsektornya itu properti dan real estate. Nah, teman-teman bisa melihat ini di www.saham OK. Nah, ini ketemu 65 perusahaan properti. Jadi populasinya itu adalah 65 perusahaan. Nah, ini sudah saya tabulasikan dalam Excel. Jadi 65 itu adalah perusahaan populasinya. Nah, nanti tinggal diseleksi berdasarkan dengan kriteria yang telah tadi ditetapkan. Yang pertama itu adalah perusahaan yang tidak terdaftar di tahun 2018. Berarti kita itu sebenarnya kan tadi untuk kriteria yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar. Nah, sekarang kita akan mencari perusahaan yang tidak terdaftar. Jadi untuk mengurangi, jadikan sampelnya. Misalkan di sini karena penelitian itu di tahun 2018, berarti minimal untuk tanggal IPO-nya itu adalah di tahun 2018. Jadi di sini ada yang IPO-nya itu mulai di tahun 2019, berarti tidak dijadikan sebagai sampel karena tidak memenuhi kriteria pertama. Misalkan di sini Bapi itu dia IPO-nya di tahun 2019, berarti dia tidak dijadikan sebagai sampel untuk tahun 2018. Nah, ini ada 10 perusahaan. Nah, sedangkan untuk kriteria yang kedua, tadi kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Tapi untuk mencari sampel berarti kita harus mencari kebalikannya. Jadi untuk mengurangi nanti jumlah sampelnya tinggal berapa. Nah, di sini untuk perusahaan SCBD itu tidak melaporkan laporan keuangan di tahun 2018. Nah, teman-teman bisa lihat untuk SCBD itu bisa melalui IDX, www.idx.co.id. Nah, ini di bagian perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Nah, teman-teman bisa ketik kodenya di sini SCBD. Nah, untuk laporan keuangan tahun 2018 periodenya diambil yang tahunan. Nah, SCBD. Di sini SCBD tidak ada, maka tidak saya jadikan sebagai kriteria, tidak jadikan sampel karena tidak memenuhi kriteria yang kedua. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Berarti
kita harus mencari kebalikannya, yaitu perusahaan yang mengalami kerugian. Nah, saya sudah seleksi dari yang dijadikan sampel ini tadi. Ada 8 perusahaan yang mengalami kerugian. Kerugian ini teman-teman bisa melihat di laporan keuangan bagian laba rugi. Misalkan untuk perusahaan Bika, teman-teman bisa buka di sini perusahaan Bika untuk tahun 2018. Misalkan saya akan memberikan contoh di perusahaan Bika bagian laba rugi. Nah, di sini ada laba rugi. Untuk tahun 2018 perusahaan Bika itu mengalami kerugian. Jadi rugi itu kalau di laporan keuangan itu ada kurungnya. Itu perusahaan mengalami kerugian. Oke, setelah saya seleksi berdasarkan 3 kriteria tersebut. Jadi dengan populasi tadi 65 perusahaan, kriteria pertama itu ada 10, jadi 10 perusahaan tadi yang tidak terdaftar di tahun 2018. Untuk kriteria kedua itu ada 1 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan, dan kriteria yang ketiga itu ada 8 perusahaan yang mengalami kerugian. Berarti untuk sampelnya di tahun 2018 itu sebanyak 46 perusahaan. Nah, sekarang contohnya untuk tahun 2019. Oke, untuk tahun 2019 itu populasinya tetap sama, kita ambil di saham Oke tadi. Itu sebanyak 65 perusahaan. Oke, populasi sudah ketemu, berarti kita harus melakukan seleksi sampel. Seleksi yang pertama itu berdasarkan dengan kriteria yang pertama, itu ada 2 perusahaan yang tidak terdaftar di tahun 2019. Berarti dua perusahaan ini IPO-nya di tahun 2020. Berarti dia tidak dijadikan sampel di tahun 2019. Oke, lah untuk perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan, kriteria yang kedua itu ada 3 perusahaan. Nanti teman-teman bisa cek di IDX apakah ini ada laporan keuangannya, dia melaporkan laporan keuangan atau tidak. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu perusahaan yang tidak mendapatkan laba atau mengalami kerugian itu sebanyak 18 perusahaan. Jadi sudah dihitung untuk populasi 65. Untuk kriteria yang pertama itu ada 2 perusahaan. Untuk kriteria yang kedua itu ada 3 perusahaan. Dan untuk kriteria yang ketiga itu ada 18 perusahaan. Jadi untuk sampelnya di tahun 2019 itu sebanyak 42 perusahaan. Nah, untuk tahun 2020 langkahnya sama. Populasi di sini jumlahnya 65. Untuk kriteria yang pertama ini tidak ada 0. Karena tidak ada perusahaan yang terlewatkan di tahun 2020. Semuanya itu di tahun 2020 dia sudah IPO. Untuk kriteria yang kedua itu perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan itu ada 12. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang mengalami kerugian atau perusahaan yang tidak mendapatkan laba itu ada 28 perusahaan. Ternyata di tahun 2020 itu banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian. Jadi untuk sampel di tahun 2020 itu sebanyak 25. Nah, untuk total sampelnya, nah teman-teman, ini sudah saya buatkan hasilnya.
Nah, untuk hasil seleksi di sini untuk tahun 2018 tadi sampel yang diperoleh itu sebanyak 46. Untuk tahun 2019 sampel yang diperoleh itu sebanyak 42. Dan untuk tahun 2020 sampel yang diperoleh sebanyak 25. Jadi total sampelnya berarti 46 ditambah 42 ditambah 25 itu sebanyak 113. Jadi ini tidak berturut-turut. Jadi tiap tahun kita menghasilkan sampel yang berbeda. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai hasil seleksi sampel pada perusahaan properti dan real estate di tahun 2018 hingga tahun 2020 secara tidak berturut-turut. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.